batalnya tim nasional U20 mengikuti Piala Dunia, saya berdiskusi dengan tim pelatih. Kita akan panggil 7 pemain dari tim nasional U20 yang notabene ini adalah pemain inti di tim nasional U20. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita sudah mendesain program dengan uji coba internasional 4 kali dengan Lebanon dan Tajikistan. Tapi yang sudah konfirmasi pasti itu Lebanon, Tajikistan dan China yang kita minta lagi menunggu konfirmasi. Jadi kalau Lebanon kami perkirakan nanti pertandingan pertamanya nanti di tanggal 11 dan pertandingan kedua dengan tim Lebanon di tanggal 12. Jadi itu sedikit sekilas persiapan tim nasional U23 menuju ke SEA Games. Untuk dari 36 pemain ini di hari pertama ada beberapa yang hari ini masih ada match. Jadi setelah itu dia akan datang ke sini, termasuk juga pemain dari PSM. Tentu dia lagi happy ya, juara. Setelah itu kita berharap secepat mungkin dia juga bergabung di SEA Games ini, di tim SEA Games. Dan pemain-pemain yang ada sekarang sampai dengan tanggal 10 itu kan ada promosi gradasi. Jadi 3 hari kita lihat, kita akan pulangkan dan ada juga yang baru yang masuk, termasuk lagi menunggu timing yang pas untuk memanggil anak-anak tim nasional U20. Karena bagaimanapun secara fisikis ya, mereka pasti masih berduka ya, dan saya berusaha untuk membangkitkan semangatnya kembali untuk bisa bergabung di tim nasional SEA Games. Kalau untuk ke komunikasi ke klub sendiri udah ada belum, Coach? Kan ini akhir-akhir kompetisi, Coach. Mungkin ada yang masih belum rela ngelepas, ya, Coach. Pertama saya lakukan waktu saya diminta untuk menjadi pelatih timnas kan berdiskusi dengan klub, dan itu diskusi itu berjalan sangat baik sampai sekarang. Baik itu dengan pelatih Liga 1, pelatih Liga 2. Nah, menurut saya karena ini bukan agenda resmi FIFA, ya antara saya dan pelatih klub harus ada win-win solusi. Pak, trik apa nih Pak yang disiapkan untuk para pemain mengingat kan situasi atau iklim di Kamboja berbeda dengan di Indonesia? Kalau suhu ya nggak terlalu berbeda ya, nggak terlalu berbeda. Saya sudah sering main di Kamboja juga, bahkan waktu kita juara U22 di Kamboja kalau misalnya. Jadi untuk iklim nggak terlalu bermasalah. Cuman ini kan multi event. Tahu sendiri kalau multi event, kalau di negara kita multi event itu sangat bagus. Jadi kalau kita ikut multi event di negara lain ya bisa fasilitas pendukung yang belum siap, lapangan latihan yang nggak bagus dan lain sebagainya. Dan ini kan kita harus persiapkan secara mental untuk menghadapi hal tersebut. Ini yang kita antisipasi. Ya. Jadi 7 pemain yang dipromosikan dari timnas U20 ke U22 siapa aja namanya gitu, ya, namanya ya. Tunggu saya rilis nanti. Oke. Terus kalau di luar pemain yang udah dipanggil, ada yang pemain baru yang mau dipanggil lagi, Coach, kayak Erkan Bagot atau Bagus Kavi? Yang pemain terbaru. Saya udah daftarkan 50 pemain. Karena kemarin kita berdiskusi dengan klub Bagus lagi diberikan kesempatan oleh klubnya. Saya pikir dia lebih penting di klub sana dulu daripada ke SEA Games. Jadi saya nggak daftarin. Kalau Elkan, Coach? Tapi Elkan, Arhan saya daftarkan. Marcelino, Pak? Nah, itu tim U20 nanti saya rilis. Oke. Kapan untuk Tanggal 5 April saya tadi udah menerima surat dari Kamboja tanggal 5 dan drawing. Coach, untuk SEA Games nanti ada negara yang diwaspadai nggak sih, maksudnya udah ancar-ancar, udah pemetaan gitu? Semuanya harus diwaspadai ya. Jadi kalau bicara sepak bola ASEAN kan bukan sekali 2 kali kita mengikuti. Jadi apalagi sekarang negara-negara yang juga serius berbenah, kita harus waspada. Jadi yang penting kita siapkan tim sebaik mungkin.
Target nggak ada, kan memang udah harus medali emas. Masa udah 32 tahun kita nggak juara, terus kita minta ke Tuhan medali emas, kan wajar dong. Mudah-mudahan diaminin. Nah, Optimis tapi apa ya? Hah? Optimis ya. Ya harus optimis. Kalau pelatihnya nggak optimis, gimana pemain optimis? Coach, Pak Heng Soe itu sebenarnya rivalitas kita ya. Saya berapa kali berhadapan dengan dia, dan saya bahkan sampai sekarang berkomunikasi dengan Pak, dan dia memang memutuskan untuk tidak di di Vietnam lagi, dan tentu ada masa transisi. Saya berharap masa transisi ini menjadi hal yang tidak positif bagi Vietnam. Mudah-mudahan ya. Coach, yang dibawa kan cuma 20 pemain, Coach. Karakter seperti apa sih yang pengen Coach Ya, cari ini dari bagus pemain? pertanyaannya. Jadi memang kalau SEA Games itu memang hanya 20, AFC 23, bahkan Olimpiade hanya 18. Iya. Yang pasti harus ada pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Nah, ini yang kita akan lihat dari tanggal hari ini sampai tanggal 26 nanti, siapa sih yang paling pas kita bawa.